Hai, Oji Friends. Ya, ketemu lagi sama kita di Auto Gears. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, di subscribe YouTube channel kita ini. Dan kita juga ada website sekarang di autogears.com. Autogears pakai s.com. Terus juga di sosial media kita di sini nih, Instagram, TikTok, Facebook ada ya. Oke, kita langsung aja. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah ini nih. Coba dilihat. Ini adalah Nissan apa? X-Trail, tapi yang T30 tahun 2004. Dan ini bisa dibilang pada masanya nih cukup berjaya dia. Cukup banyak yang suka mobil ini. Dan dia salah satu yang mempertahankan pada saat itu bentuk boxy, kotak-kotak seperti yang dilihat ini ya. Ini kan tahun 2004. Dia boxy gitu modelnya. Nah, sambil kita tengok-tengok ini, kita panggilin dulu deh yang punya showroom. Nah, ini dia yang punya mobil, yang punya showroom. Temen gua namanya Mas Zaki, dia yang punya Als Auto Garage. Auto Garage di Blok M tempatnya gitu ya. Blok M. Jadi kebetulan dia lagi ada stok Nissan X-Trail T30 tahun 2004 ya? 2004. Okay. Kira-kira nih buat Oji Friends yang kan lo minimal udah tahu lah kelebihan dan kekurangan ini mobil. Cuman kira-kira buat lo yang mesti di highlight dari mobil ini yang kira-kira oke banget nih buat gue mau ngomongin hal-hal yang sangat relate kebutuhan mobil tentang penduduk Indonesia ya. Yang pertama, X-Trail T30 ini kita kenal badak om. Dari mulai suspensinya, mesinnya, perawatannya yang mudah gitu ya. Dan dia untuk yang generasi pertama T30 ini dia lumayan lama tuh, dari tahun 2000 sampai 2007. Iya. Jadi secara unit juga banyak gitu. Dan sorry gue potong. Ini yang sebelum facelift ya? Atau yang facelift? Jadi T30 generasi 1. Kita kalau misalnya facelift bener, kalau secara body dia ada perubahan di tahun 2006 2007 tuh. Iya, yang lebih gemuk-gemuk apa lebih? Nah, enggak, itu T31. Beda lagi. Kalau untuk body kayak gini dia faceliftnya hanya di grill atau lampunya yang berubah, tapi secara body sama gitu. Nah itu coba, kalau nggak salah sekarang udah generasi keempat ya X-Trail ya. Yang udah generasi pertamanya gitu om. Dia selain dia badak, terus karena populasinya banyak banget gitu ya. Ya teman-teman yang punya X-Trail T30 sekarang, kalau misalnya mau nyari barang baru atau copotan itu udah melimpah om. Gitu. Jadi perawatannya gampang lah ya. Nah itu yang bisa gua highlight dulu di awal. Ini badaknya badak bercula. Badak, iya betul. Badak nggak kuat banget gitu, kuat. Buat iklim Indonesia tropis dan banyak macet, plus beberapa jalanan nggak mulus, T30 ini jago lah gitu. Dan kebetulan kita juga tadi udah nyoba ya. Dan kita udah nyoba, ini kondisinya masih fit nih. Oke loh. Ya maksudnya masih banyak T30 yang terawat dan siap pakai. Meskipun beberapa juga udah banyak yang salah asuh ya sebetulnya. Karena kita bicara populasi banyak nih, ada orang yang banyak yang asuh, banyak yang pakai sembarangan. Tapi di lain itu ya ini mobil banyak ditemui di jalan yang masih baik kondisinya gitu. Perawatannya oke ya berarti. Oke. Spare part juga kalau orang bilang mahal, sebenarnya nggak juga gitu. Nissan itu satu varian itu bisa tukar part beberapa produk gitu. Kayak mesinnya tuh serupa similar sama Nissan Serena. Yang C24. Jadi ya beberapa bisa saling tukar gitu. Kaki juga ya nggak terlalu mahal menurut gue. Om Zaki ini juga pengguna Serena setahu gue. Dulu gue pakai C24 lumayan lama gitu. Iya. Sama perawatannya mirip-mirip sama C24. Walaupun sekarang nggak banyak ya bengkel Nissan ya. Nah justru sekarang makin banyak justru. Oh gitu. Karena Nissan sekarang kan secara dealer itu sudah makin sedikit menyusut gitu ya. Nah orang-orang yang tadinya megang Nissan di bengkel resmi itu bikin bengkel spesialis sendiri. Yang kedua komunitas mereka yang main T30 atau apa, mereka bikin bengkel komunitas sendiri. Dan bengkel-bengkel yang bermunculan ini jadi memudahkan orang yang ngerawat gitu loh. Jadi setiap region tuh pasti ada om. Jakarta ada banyak, Depok ada banyak gitu. Kayak menurut aku sekarang ngelawat T30 atau Nissan
itu lebih gampang. Lebih gampang. Lebih gampang. Dan kebetulan gue sendiri juga pengguna Nissan juga, dan emang sih jujur aja gitu, gue nggak ke bengkel resmi, tapi ke bengkel spesialis Nissan yang kebetulan ada di deket tempat tinggal. Oke aja. Dan itu emang sih kalau dibilang orang bilang Nissan mahal, gue nggak sepakat juga sih, karena masih bisa terjangkau. Memang agak sedikit lebih mahal dari terutama kayak Daihatsu gitu, Toyota. Kalau Toyota ya dia partnya banyak yang KW-nya juga kan, jadi orang bisa bilang murah pakai KW-nya gitu kan. Padahal sebenarnya OEM-nya pun harganya mirip-mirip gitu kalau sama-sama OEM. Gitu. Jadi ya gue bukannya mau mempromosikan ya, karena kita kan di sini lebih ke review sifatnya, tapi kalau yang memang kebelet dan kepincut suka sama Nissan sih ya nggak masalah gitu. Terutama X-Trail ini lah, ini mobil enak banget sih. Masih enak banget buat 2004. Enak kalau dipakainya ini mobil. Yes. Kalau gue lihat bannya udah lo ganti AT ya? Lo atau dari si yang punya? Dari yang punya masih biasa, cuma gue ganti AT. Oh, alasannya apa nih? Pengen tahu gue. T30 hitam dan ban AT itu adalah puncak tertingginya X-Trail T30. Widih, kasta tertinggi gitu. Hitam ban AT itu udah paling bener gitu ya. Setelannya emang udah begitu. Sebenarnya pakai ban biasa bagus. Cuma dia menambah sedikit kegagahan ketika kita pakai ban AT dengan front yang putih. Menurut gue itu udah auto banget ya. Ngetel lah segitu ya. Tapi emang agak menimbulkan bising sedikit. Nah, jadi kita nggak usah mikirin bisingnya, tapi gantengnya Om. Nah, gantengnya udah enak gitu. Lu kalau misalnya jalan kemanapun, begitu ngeliat mobil berhenti pakai ban AT, itu udah paling bener menurut gue. Nah, itu sekelumit si X-Trail dari sisi briefnya seperti itu. Tapi kita penasaran juga sih ngeliat dalamnya, walaupun ya ini mobil udah cukup lama dan banyak orang yang udah tahu, cuman kita lihat kondisi di dalamnya. Yuk. Om, tadi kita udah ngobrol-ngobrol di luar ya tentang sekelumit si X-Trail ini, kegantengannya gimana, enaknya gimana. Nah, cuman nggak afdol kalau kita nggak ngomongin dalamnya nih. Interior, Nah, gimana menurut lo sebagai sesama pengguna Nissan? Menurut lo gimana nih? Sejujurnya gue nggak terlalu deep sama X-Trail, tapi gue tahu beberapa detail lah ya. Kayak misalnya untuk unit SUV, ini kan masuknya SUV crossover ya. Dia lumayan banyak feature sih Om. Salah satunya tahun 2000 itu orang udah mikirin bahwa dia punya can ini loh. Jadi kita bisa masukin botol atau minuman ke dalam sini. Nah, bisa berfungsi sebagai kulkas. Jadi dingin nih kalau AC. Kalau AC-nya nyala, dia tuh bisa menjadi mendinginkan kiri kanan ya? Kiri kanan. Selain itu visibilitas pandangan supir dari sisi sini gitu ya, ini luas Om. Dashboardnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Betul. Jadi menurut gue untuk yang mobil tinggi dan visibilitas yang lebih tinggi itu enak banget dipakai nyetir buat kota ataupun mau keluar ke gunung dan segala macam. Dan kalau di macet-macetan ini sangat enak banget ya. Enak Om. Karena ya itu visibilitasnya, jadi lo bisa ngeliat, apalagi sini udah lo pasangin itu kan spion yang tanduk itu udah built in Om. Nah, bukan lo dan masalah, memang udah standar gitu. Jadi kita bisa tahu udah ini visibility-nya enak, ditambah lagi kita ada patokan ya sengaja ya. Itu kita bisa ngeliat atau parkir ketika kita mau mepet ke trotoar. Terus udah safety-nya udah ada airbag Om, kanan kiri pula airbag-nya. Tahun 2004 ya. Tahun 2004. Dan kebetulan juga Oji Friends ini dashboard tengah ini, yang konsolnya di tengah ini pada tahun segitu 2004 itu ngetren banget ya kan, sebelum orang pakai layar gede-gede kayak zaman sekarang yang gua tahu tuh mobil apa handphone gitu kan. Ketika berubah ke tengah itu ada satu hal yang ini ya beda, karena tadinya itu di depan supir semua. Jadi tahun 2000 tuh awal-awalnya mulai dari si Vios juga udah pakai ya tengah ya. Iya, tahun 2000 juga tuh. Ini terus Altis itu rata-rata pada main di tengah, Yaris gitu kan, main di tengah. Nah, ini juga pada periode taman yang T31 balik ke sini ya nggak salah ya, balik ke sebelah sini apa enggak T31? Gue lupa Om. Lupa ya? Iya. Oke, lupa tapi tuh, nanti gue cek dulu deh. Gue juga lupa tuh antara Aerio atau ini. Ya pokoknya itulah. Tahun segitu tuh lagi tren-trennya nih dashboardnya di tengah-tengah gini, dan ini sebetulnya sangat membantu buat kita yang pandangannya lebih luas. Betul. Ini terus ya walaupun ini mobil sebenarnya hitungannya hard touch, agak-agak premium sebetulnya kan, tapi ini masih hard touch. Belum soft plastik touch semua. Iya. Yang ada sedikit soft touchnya di nggak ada.
Iya sih. Nggak ada sih sebenarnya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal karena nih dashboardnya juga rendah gitu ya, jadi visibility-nya atau pandangan ke depannya tuh lebih luas gitu, enak. Berikutnya lagi yang ini juga hard touch. Iya. Terus ini nih. Ada vanity mirror, kanan kiri kanan. Ya biar dikata mobil semi off-road ya, dan tetap orangnya perlu lihat tampang ganteng juga gitu. Terus tadi ini ada kulkas pada zamannya ya. Pada zamannya itu belum ada. Ini yang salah satu mobil yang ada kulkas. Iya, dia menawarkan fitur lebih dibanding kompetitornya ya. Ya. Terus safety-nya ada SRS airbag kiri kanan, sama kacanya udah fold retract sama udah ini apa namanya ya? Sudah iya. Ini udah apa namanya? Tilt steering. Tilt steering masih belum om kalau ini. Serius? Belum. Alias sudah tuh. Udah tilt steering. Gue tersekian bodoh kayaknya. Ntar diedit aja ya. Iya. Sudah ada tilt steeringnya om. Oke, cuman belum teleskopik. Masih naik turun aja. Nah, gue lupa dulu kan salah satu kerabat gue juga pernah punya mobil yang sama ya, T30 juga. Itu joknya kayaknya fabric ya? Betul, fabric two tone. Itu sebenarnya sekarang lebih banyak dicari sama teman-teman pencinta T30. Karena unik om, selain dia dua warna, dia tuh udah kayak pattern yang unik. Jadi itu agak bolong-bolong gitu kalau diraba. Teksturnya itu lucu sih. Dan kalau kita sebagai penyuka mobil yang agak tua ya, indikator mobil dirata apa enggak tuh salah satu dari interior. Semakin dia bagus interiornya, berarti pemiliknya merawat dengan baik. Atau kilometernya justru nggak terlalu jauh gitu. Nah, makanya indikator itu. Kalau kulit kan kita dengan gampang nge-refresh ya, mau ganti kulit lagi kah, semi atau apa gitu, jadi bagus lagi. Tapi kalau fabric itu agak susah ya, agak susah karena meskipun di pasaran ada beberapa kanvas yang sama, tapi ketika kita aplikasi tuh pasti ada perbedaan antara yang asli dengan yang beli gitu. Kalau itu bicara fabric itu sih. Dan ini pada zamannya ini belum ada sunroof belum ada, belum panoramik kayak mobil-mobil dari Tiongkok zaman sekarang tuh kan wah semuanya ya betul panoramik. Semuanya menjual feature ya, yang dijual. Tapi kalau ini adalah build quality harusnya ya, sama dia ketahanan kaki-kaki dan mesin. Itu apalagi Om yang mau lo bahas? Paling ini tengah-tengah ada apa nih? Di tengah-tengah tuh ada armrest. Nggak dong, ada armrest tapi armrestnya bisa maju mundur, terus dia bisa dibuka juga. Nah yang gue suka sama X-Trail itu dia banyak charger colokan. Pada zaman itu? Satu di sini, nanti mungkin bisa di ini lagi, di dalam sini juga ada. Ini airbag ya? Di belakang juga ada. Jadi untuk sekelas mobil yang isi 5 seater, kalau misalnya mau nge-charge barengan, ada beberapa colokan bareng gitu. Canggih juga ya, tahun segitu ya. Iya, gue nggak tahu fungsi apa. Mungkin saat itu orang udah mempergunakan power supply ini buat hal-hal lain ya. Tablet kali ya. Mungkin buat nge-charge tablet atau segala macam. Tahun 2000-an tuh apa ya yang lagi hype ya? BlackBerry. Iya, nge-charge apa ya dia di sini ya? Ya, paling iPhone. Supply ini banyak, supply powernya banyak di mobil ini. Oke. Nah, gitu G-Friends. Jadi ada satu hal yang belum gue tanyain, yang ini ada satu hal yang belum gue tanya dan ini akan menjadi apa ya, gongnya lah. Ini mobil dijual kan? Gue jual om. Berapa om? Saya buka di angka 68 juta. 68 juta. Nah, kalau kita bicara X-Trail, memang teman-teman tuh nemuin T30 ya, menemukan range yang cukup jauh dari mulai 50 juta nih sampai jual 80-90 juta tuh ada om. Tergantung kondisinya gitu. Tapi kalau misalnya yang standar aja ya kira-kira di angka 60 sampai 70 juta teman-teman udah bisa dapat mobil yang beneran bisa langsung dipakai atau minor perbaikan. Tapi kalau di bawah 60 juta biasanya pajaknya mati lama, perlu ada perbaikan sana sini, dan rata-rata kalau di bawah 60 juta itu ada saving dana yang harus teman-teman keluarkan lebih besar gitu. Jadi kalau 68 juta ini teman-teman udah tinggal pakai, paling yang harus teman-teman lakukan adalah setelah keluar dari sini tune up aja. Lainnya kita pastikan baik gitu. Oke. Terus mungkin ada pesan-pesan ke OG Friends? Oke. Soal X-Trail.
Paling kalau X-Trail, titipan gue teman-teman kalau mau beli X-Trail ya, yang pertama perhatikan kondisi mesin. Karena Nissan X-Trail itu punya masalah yang cukup serius di pendinginan atau cooling system. Biasanya unit yang gue cek itu sudah pernah mengalami turun mesin. Nah itu indikatornya gampang, kita tinggal lihat packing headnya apakah sudah dirubah atau belum. Karena biasanya teman-teman yang udah pernah overheat, dia mengalami pemuaian di cylinder head, kemudian dipapas dan diganti dengan packing yang lebih tebal. Indikator pertamanya secara visual tuh kelihatan Om. Nah yang kedua, ketika dapatnya masih kondisi original, pastikan semua cooling system dari mulai radiator, terus dinamo, fan, dan warna oli, warna coolant itu semuanya nggak ada yang anomali gitu. Nah ketika itu sudah teman-teman tempuh, nah lainnya sama sih, sama mobil biasa, cek kaki, AC segala macam. Makanya untuk T30 ini cooling system sama air pendinginan tuh paling utama sih menurut aku. Gitu. Thank you Om Zaki. Sama-sama. Gitu G-Friends, jadi kalau mau cari-cari mobil second, bingung mana, cukup ke Blok M aja, cari Als Auto Garage, terus hubungi Om Zaki, itu ada di IG-nya dia juga ada, di nomornya juga nanti kalau mungkin dikasih tahu juga, sama tinggal cek-cek lah. Iya. Ya. Makanya teman-teman tinggal ke Als Auto Garage di Instagram, itu beberapa portfolio mobil kita taruh di sana, jadi tinggal visit. Oke. Mungkin untuk sementara itu dulu kali ya, G-Friends ya. Jangan lupa juga di like nih video ini. Kalau mau komen dan lain-lain ada di bawah, silakan. Mungkin ada yang bilang, oh jangan cuman X-Trail dong, misalnya Ford Escape atau head-to-headnya dia nih, CR-V, betul. Yeah. Nah, nanti tinggal kita tanya ke Om Zaki, dia ada stok nggak seperti itu. Nanti kita bakal review juga. Oke. Mantap ya. Siap Om. Oke, thank you nih Om Zaki. Thank you, sama-sama. Waktunya sama ini kita udah bisa nyoba-nyobain mobil tangguh nih ya dan nyaman. Yes. Oke, G-Friends, itu tadi kita udah ngulas secara singkat Nissan X-Trail tahun 2004. Yang tadi itu bukan 2300 cc ya, tapi 2500 cc. Ini masih yang T30 yang Gen 1-nya dia tahun 2004. Ya ini tinggal cek-cek sendiri ke Als Auto Garage di Blok M. Nah, siapa tahu cocok, tinggal ngomong ke teman kita tadi, Om Zaki. Nah, sementara itu dulu, jangan lupa di like video kita kali ini, dan juga di komen, sama di subscribe YouTube channel kita, dan dikunjungin website kita di autogears.com, sama main-main lah ke sosmed kita, ada di sini nih, atau sini, nggak tau lah, pokoknya terserah tim editor gua. Oke? Tim editor, tim editing. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Salut.